Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Seorang ulama sufi yang dikenal dengan nama Abu Yazid Al-Bistami, nama lengkapnya adalah Abu Yazid Taifur Ibnu Isa Ibnu Suryusan Al-Bistami, cucu seorang penganut agama Zoroaster yang lahir di Bistom di timur laut Persia, dan di sana juga dia wafat pada tahun 261 Hijriah. Ada satu kisah yang menarik. Pada suatu malam Abu Yazid berjalan ketika seekor anjing berlari di sampingnya. Abu Yazid serta merta mengangkat jubahnya karena takut terkena anjing tersebut, di mana kita ketahui bahwa anjing termasuk ke dalam golongan najis mughallazah. Melihat hal itu, si anjing berkata, "Wahai Abu Yazid, jika aku kering, aku tidak merugikanmu. Jika aku basah, 7 air dan dicampur dengan tanah akan mendamaikan kita." Maksudnya adalah, kalau sama-sama kering, itu kita tidak terkena najis. Tapi salah satu di antara kita dengan anjing itu ada yang basah, maka kita terkena najis mughallazah, yang cara membersihkannya adalah dibasuh dengan air, salah satunya 7 kali, di salah satunya dicampur dengan tanah. Itu yang dimaksud oleh anjing itu menegur Abu Yazid. Namun kata anjing itu, jika engkau mengangkat jubahmu seperti seorang yang sok suci dan munafik, engkau tidak akan pernah menjadi bersih walaupun engkau mandi di 7 samudra. Abu Yazid sekenah agak terkejut mendengar tutur anjing itu, lantas berkomentar, "Engkau tidak suci di luar, sedangkan aku tidak suci di dalam. Oleh sebab itu," kata Abu Yazid, "mari kita bekerja sama. Semoga usaha kita dapat menjadikan kita berdua suci." Anjing itu pun berucap, "Engkau tidak patut menjadi rekanku dan berkelana bersamaku, karena aku ditolak oleh seluruh manusia," kata anjing itu, "sedangkan engkau diterima di kalangan manusia. Setiap orang yang berpapasan denganku akan melemparkan batu ke arahku, sedangkan engkau akan disambut oleh manusia karena engkau dijuluki sebagai raja para sufi. Aku tidak pernah menyimpan sepotong tulang pun untuk esok hari," kata anjing itu, "sedangkan engkau menimbun 1 tong gandum untuk esok hari." "Aku tidak patut untuk berperjalanan bersama seekor anjing," kata Abu Yazid. "Lalu bagaimana mungkin aku seperjalanan bersama Sang Abadi dan Kekal? Kemuliaan atas Allah yang telah mendidik makhluknya yang terbaik melalui perantaraan makhluknya yang terburuk." Abu Yazid melanjutkan ceritanya, "Kesedihan meliputiku dan aku kehilangan harapan untuk menjadi hamba Allah yang patuh. Aku berkata pada diriku sendiri, aku akan pergi ke pasar dan membeli sebuah korset
korset itu adalah pakaian yang sering dipakai oleh orang yang non-muslim. Kemudian aku ke tempat penjualan korset itu. Akan kupakai nanti korset itu untuk menjatuhkan reputasiku sebagai seorang yang telah dianggap sebagai orang suci. Maka aku pun mencari korset tersebut. Aku lihat di sebuah toko penjual korset. Aku berkata dalam hati, paling-paling harga korset ini 1 dirham. Lalu aku berkata kepada orang yang di toko itu, berapa harga korset ini? Si penjual korset itu menjawab 1.000 dinar. Kata si penjual korset itu. Aku menundukkan kepala. Lalu aku mendengar sebuah suara dari langit mengatakan, tidakkah engkau sadar bahwa mereka tidak akan menjual korset untuk mengikat pinggang orang sepertimu seharga kurang dari 1.000 dinar? Hatiku gembira mendengarnya, karena akhirnya aku menyadari bahwa Allah peduli pada hambanya. Yang kumaksud adalah penyesalanku yang tadinya aku merasa bahwa aku adalah orang yang suci, telah kusadari bahwa aku bukan orang yang suci. Penyesalanku itulah yang telah menghantarkan aku untuk tidak sampai menjatuhkan reputasiku dengan memakai korset sebagaimana korset yang dipakai oleh orang-orang kafir, orang-orang yang non-muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, dari cerita ini dapat kita ambil satu hikmah bahwa kendati pun kita merasa suci secara lahiriah, merasa sudah bertakwa, merasa telah melaksanakan semua perintah-perintah Allah, dan kita telah menjauhi segala larangan-larangannya, ketika hati kita merasa bahwa kita adalah orang yang suci, di saat itulah semua yang kita lakukan, amaliah-amaliah yang kita lakukan akan menjadi gugur di hadapan Allah. Di mana kisah seorang Abu Yazid bersama seekor anjing ini, anjing itu dapat memberikan nasihat. Kalau kita merasa suci, sementara hati kita sebetulnya kotor, hati yang kotor tidak akan dapat dibersihkan kendati pun kita mandi di 7 samudra. Demikian untuk kita camkan, pelihara hati kita dari kekotoran-kekotoran hati yang merupakan penyakit-penyakit hati yang secara umum dikatakan bahwa penyakit hati itu adalah kesombongan, ujub, takabur, hasad, riya, dan berbagai macam hal-hal yang mengotori hati kita. Kita bersihkan itu semua dari hati kita agar Sang Pencipta kita berkenan berada di dalam hati kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.